Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video kali ini saya akan membagikan tips atau saya akan memberikan cara gimana menggambar rangkaian elektronika atau mengubah skema elektronika menjadi layout pada PCB secara manual. Nah, oke, gimana caranya? Kita akan lihat di video ini. Sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu rangkaian apa yang mau kita buat. Nah, di sini saya ada sebuah skema rangkaian lampu flip-flop. Ini akan kita ubah menjadi layout pada PCB. Kita lihat di sini ada beberapa komponen. Bisa dibilang ini ada 4 resistor, R1, R2, R3, R4. Oke, ada juga kapasitor. Sini saya bilang ini elko lah ya. Ini kita tahu ini elko namanya. Di sini saya katakan ini buah C1, C2. Kemudian ada LED atau LED ya, walaupun sebenarnya bukan seperti ini simbol LED ya. Ini seperti tampilan aslinya saja. Ada LED 1, LED 2. Ada Q, inilah transistor BC547. Oke, Q1, Q2. Baru ada saklar dan satu buah baterai 9 volt. Oke, tegangannya 9 volt. Langkah awal yang harus kita buat, yang harus kita kerjakan adalah kita harus tahu dulu bentuk fisik dari tiap-tiap resistor atau bentuk fisik dari tiap-tiap komponen. Maaf, bukan tiap resistor, tapi tiap-tiap komponen kita harus tahu bentuk fisiknya. Contohnya resistor. Nah, kita harus tahu bentuk dari resistor. Bisa kita lihat di sini. Oke, resistor tetap dia mempunyai 2 buah kaki. Makanya kalau kita lihat dari sini, kita butuh 2 buah titik untuk tempat kaki-kaki resistor itu. Apa ya bahasanya? Untuk tempat-tempat kaki resistor itu dihubungkan dengan PCB. Ya, kita buat titik ya untuk kita bor dengan bor listrik. Ini R1, R2, R3, R4. Nah, R1 dia mempunyai 2 buah titik ya. Tiap resistor 2 buah titik. Oke, 2 buah kaki. Kaki 1, kaki 2. Nah, untuk memudahkan menggambar dari skematik ke layout pada tahap awal ini, kita ikuti saja dulu skema dari rangkaian aslinya untuk memudahkan. Baru nanti di video berikutnya kita akan membuat skema rangkaiannya itu tidak sesuai dengan tata letak skematiknya. Nah, ini yang untuk gambar ini kita buat dulu sesuai dengan tata letak skematiknya. Nah, ini saya bilang R1, ini R2. Oke, ini R1, R2, di sini R3. Oke, R3. Kemudian di bawah R1 ini ada LED. Nah, gimana bentuk LED? Nah, coba kita ketik sini LED. LED. Nah, LED itu dia bentuknya seperti ini. Kakinya pun ada 2 terminal di sini. Ada 2 terminal. Makanya kita gambar di sini ada 2 buah terminal lagi. Di bawah R1 dengan R, di bawah R1 dengan R4 nih ada 2 buah terminal. Ini adalah LED-nya. Kemudian ada sini adalah kapasitor elektrolit atau elko. Bentuk elko itu sebenarnya seperti ini. Elko. Oke, dia bundar seperti ini ya. Cuma biasanya untuk elektronika itu yang kecil seperti ini sih. Nah, ini dia. 2 buah kaki bentuknya sih bulat. Oke, ada buah elko tetap 2 buah kaki ya. Bisa lihat di sini yang pendek ini adalah negatif, yang panjang adalah positif, atau yang ada garisnya ini adalah kaki negatif. Untuk skema ini kita ikuti saja, yang positif itu sebelah sini, negatif sebelah sini. Kita ikuti saja gambarnya. Berarti saya buat di sini positif, negatif. Nah, yang ini juga saya buat. Nah, yang ini saya buat dibalik saja. Oke, kita ikuti saja gambarnya. Positif negatifnya juga kita ikuti.
Kemudian ada transistor. Gimana sih bentuk dari body transistor? Kita lihat transistor di sini. Nah, transistor adalah komponen yang semikonduktor yang terdiri dari 3 buah kaki. Jadi kita buat 3 buah kaki seperti ini. Ini kaki tengah itu bisa kita Bisa kita tarik ke belakang atau majukan ke depan. Jadi biasanya kalau saya menggambar transistor itu nggak saya buat sejajar seperti ini. Ini saya buat kakinya itu mengikuti gambar ini. Ada 1, 2, 3. Jadi saya buat ini 1, 1, 2, 3. Oke, di mana ini bisa kita lihat yang atas ini adalah kolektor, tengah ini basis, yang berikutnya adalah emitor. Yang Q2 juga sama saya buat ini. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya ada switch atau saklar di bagian atas. Baru ada baterai 9 volt. Oke. Untuk memudahkannya, saya akan memblok tiap-tiap komponen supaya kita tahu mana resistor, mana transistor, mana kapasitor, dan mana LED-nya. Jadi di sini akan saya blok dulu komponen-komponennya. Nah, ini tadi saya bilang ini adalah R1. Ini saya bilang tadi adalah R2. Ini adalah R3. Ini adalah R4. Selanjutnya ini ada LED 1. LED 2. Baru berikutnya kapasitor 1, C1, C2. Baru Q1, Q2, saklar, ini saklar. Baru yang ini adalah baterai. Kita blok supaya kita bisa membedakan mana komponen-komponennya. Saya kasih nama-namanya supaya memudahkan kita. R1. Oke, saya bilang ini R1. Berikutnya R2. R3. R4. Kemudian saya buat dioda lah ya di 1. Oke, ini LED 1. Baru kita buat lagi LED 2. C1. C2. Oke, berikutnya Q ya, Q1, Q2. Bisa buatnya itu kalau tidak Q itu TR ya, TR1, TR2 dengan Q1, Q2 itu sama. Q1, Q2. Baru ini 9 volt, kita isi 9 volt. Baru switch. Oke, nah ini susunannya. Oke, perhatikan gimana cara menyambungkannya. Perhatikan. R1, R2, R3, R4 itu terhubung dengan switch
dengan saklar. Jadi ini semua terhubung dengan saklar ya pada kaki sisi atasnya. Maka ini saya hubungkan dengan berarti R1, R2, R3, R4 dengan SW ini dia terhubung menjadi satu jalur. Nah, selanjutnya ini masuk ke baterai ya. Baterai 9 volt ini masuknya ke SW-nya. Kita ikuti saja gambarnya. Oke, dari resistor R1 dia terhubung dengan LED. Sebenarnya LED ini dia kalau kita ikuti simbolnya seperti ini sih, LED, simbol LED. Nah, simbolnya dia dioda yang ada garis duanya. Nah, seperti ini seperti simbolnya. Di mana anoda itu dihubungkan dengan sumber tegangan positif dengan sedangkan katoda itu dihubungkan dengan sumber yang negatif. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat gambarnya itu kaki K itu adanya di bagian sini. Ini kaki K, ini kaki A-nya. Ini anoda, bagian sini adalah katoda. Nah, jadi dari R1 itu masuknya ke kaki anoda pada LED. Oke, kita hubungkan. Selanjutnya LED dia masuk ke C pada basis ya, pada transistor, maaf, C pada transistor atau kolektor pada transistor. Nah, ini kita hubungkan. Selanjutnya, positif pada elko, pada kapasitor polar itu masuk ke antara kaki LED dengan transistor. Itu bisa kita buat seperti ini. Kita bisa hubungan seperti ini. Oke. Atau bisa juga sih saya buatnya seperti ini. Atau mau kita buat ini juga nggak masalah. Mau saya hubungan seperti ini. Yang penting apa? Yang penting dia terhubung menjadi satu jalur. Jadi terserah kalian mau buat di pinggir bawah, pinggir atas, tengah itu bagian, atau di sepanjang jalur ini nggak masalah. Yang penting dia terhubung. Nah, selanjutnya kita lihat negatif pada elko itu masuk ke basis pada Q2. Oke, ini dia masuk. Maka saya buat saja seperti ini. Masuk ke basis pada Q2. Nah, berikutnya R4, kita lihat R4. R4 masuk ke kaki anoda pada LED. Selanjutnya ya ini sama, nanti dari kaki katoda masuk ke kolektor pada Q2. Nah, selanjutnya ini saya hubungkan saja kembali langsung. Oke, kepada positifnya. Oke, kita sama karena gambarnya sama jadi enak nih. Nah, berikutnya kita lihat C ini dia nyambung masuk ke C2 ini itu masuknya ke basis pada Q1. Tapi yang perlu kalian ingat, ini nggak bisa kita buat gambar itu menjadi seperti ini. Oke, cancel. Ini gambar seperti ini salah. Kenapa? Karena ini ada persinggungan antara jalur yang sebenarnya tidak nyambung. Ini kan kita lihat ini ada pemisahnya nih. Ini jalur ini sebenarnya tidak bersinggungan. Jadi ibaratnya dua buah kabel itu yang saling tumpang tindih tapi tidak terhubung. Jadi ini bentuknya seperti ini. Jadi kita nggak bisa melakukan seperti ini. Caranya gimana? Caranya kita harus cari jalan lain yang dia tidak bersentuhan atau dia tidak bersinggungan dengan jalur yang ada di sini nih. Caranya berarti kita tarik aja nih jalur ini ke atas. Ini kan ada sela nih antara C1 di antara kaki-kaki C1 ini. Nah, ini baru kita tarik ke basisnya. Selanjutnya kita lihat juga nih R2
masuk ke BC547. Ini karena jalurnya sudah ada di bagian apa ya, sudah di atas, ini bisa langsung kita tarik aja kemari ini. Kan yang mau tarik kemari, mau masukkan kemari atau dimanapun terserah. Yang penting dia harus satu jalur. Oke. Selanjutnya R3. R3 ini masuk ke basis pada Q2. Sekali lagi saya ulangi, kalau saya tarik ini seperti ini error. Ini terjadi persinggungan antara kedua jalur yang sebenarnya tidak terhubung. Maka metodenya itu adalah melalui jalur yang lain untuk terhubung dengan ini. Ini bisa kalian lewat dari sini. Ini bisa kalian lewat dari sini. Kalian bisa lewat dari sini. Oke. Bisa juga lewat jalur yang lain. Nah, bisa juga dengan jalur dari sini. Nah, yang mana aja boleh, yang penting jangan terjadi persinggungan. Selanjutnya kita lihat emitor pada kedua transistor ini terhubung pada negatif pada baterai. Oke, tinggal dihubungkan. Oke, selanjutnya masukkan ke dalam. Nah, demikian menggambar jalur elektronika pada merubah skematik rangkaian elektronika menjadi layout pada PCB. Ya, maaf ini tidak terhubung, kita hubungkan sedikit lagi. Oke. Nah. Oke, sekian untuk video pertama. Nah, video berikutnya silakan ditonton. Kita akan menggambar ini juga, skema ini juga, tapi dengan susunan resistor yang susunan komponen yang tidak sesuai dengan posisi skematiknya. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih.